Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, teman-teman, kali ini kita dalam sesi kakiku, yakni kajian kitab kuning. Kali ini kitab yang akan kita bahas adalah kitab Nahwu yang cukup terkenal, cukup masyhur di kalangan pondok pesantren, yakni Alfiyah Ibnu Malik. Di mana teman-teman pondok pesantren pasti tidak asing dengan nazam seperti ini, di mana mencakup beberapa kitab di dalamnya untuk dihafalkan. Salah satunya adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian syarahnya teman-teman biasanya mengkaji ini, yakni syarah Ibnu Aqil yang biasa digunakan untuk memahami kitab 1000 nazam Alfiyah Ibnu Malik. Nah, teman-teman, kita baru membahas muqaddimahnya, kita membongkar apa yang tersirat dari muqaddimah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita mulai dengan nazam yang pertama, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Musannaf, pengarangnya Syekh Ibnu Malik, memperkenalkan diri melalui nazam pertama ini. Jadi sangat jarang sebuah kitab, terutama kitab nazam, memperkenalkan diri, musannafnya menyebutkan namanya di kitabnya, di nazamnya. Tetapi dalam Alfiyah ini beliau mengatakan qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, musannaf menyebutkan, memperkenalkan diri. Apa yang tersirat di sini ini merupakan rumus sukses bagi seorang santri, seorang thalabul ilmi. Ternyata juga ada tersirat dalam nazam-nazam ini bahwa musannaf ingin memperkenalkan diri kepada para santri yang belajar kitab Alfiyah, sehingga ini menunjukkan bahwa jika ingin sukses dalam belajar agama ini perlu ada hubungan yang dekat antara santri dengan gurunya. Perlu ada hubungan rohani antara seorang santri dengan gurunya, dan kita tahu bahwa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka musannaf ingin memperkenalkan diri supaya ada kedekatan, ada hubungan antara musannaf dengan yang mempelajari kitab ini. Maka guru ya di sini yang dimaksud bisa pengarangnya, musannafnya, atau bisa yang mengajarkannya. Maka seorang santri yang belajar satu kitab penting untuk mengetahui nama penyusun kitab tersebut. Kadang-kadang belajar kitab apa? Kitab Alfiyah. Siapa sih yang menjadi pengarang dari kitab itu? Nggak tahu. Nah, ini bisa jadi ngajinya gagal. Makanya penting untuk mengenal musannaf dari sebuah kitab. Yang menyusun siapa ini penting. Juga yang mengajarkan. Jadi kalau santri udah ustadznya siapa aja nggak kenal, musannaf yang mengarang kitabnya ada nggak kenal, ini tanda-tanda kurang sukses dalam belajar ilmu agama. Maka penting untuk memperkenalkan diri bagi Syekh Ibnu Malik, maka beliau sebutkan di nazam itu. Kita perlu tahu musannaf setiap kitab yang kita pelajari, kita perlu tahu siapa yang mengajarkannya, ustadz siapa yang mengajarkannya. Sehingga ini kunci pertama untuk sukses dalam belajar ilmu agama. Bagi seorang santri penting hal tersebut. Kemudian yang kedua, ahmadu rabbillah khairu maliki. Musannaf menyebut ahmadu rabbillah, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala khairu maliki, yang sebaik-baik raja, sebaik-baik zat yang maha menguasai. Nah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Rumus yang kedua supaya santri belajarnya sukses adalah selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca hamdalah. Kenapa begitu itu? Karena dalam satu hadis, alhamdulillah ini jika dibaca dengan sepenuh hati bisa memenuhi mizan, bisa memenuhi timbangan amal kita. Nah, seorang santri harus memahami bahwa ilmu agama ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk memuji-muji Allah supaya Allah turunkan ilmu tersebut, pahamkan kita yang sedang belajar ini. Kemudian musannaf menyebutkan musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin syarafa. Di sini musannaf menyebutkan bahwa beliau bersolawat, musalliyan 'alan nabi, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita tahu banyak fadilah mengenai sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satunya adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan penuhi hajat-hajat kita. Nah, termasuk hajatnya bagi seorang santri yang sedang mencari ilmu, ya Allah fahamkan ilmu agama kepada diri seorang santri tersebut. Maka penting untuk seorang santri, rumus sukses yang ketiga adalah banyak-banyak membaca sholawat, meyakini bahwa ilmu agama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pasti melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini berarti dalam pemahaman agamanya ada hal yang keliru. Nah, maka seorang santri banyak-banyak baca sholawat, bahwa meyakini bahwa ilmu agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumus santri yang ketiga, banyak-banyak baca sholawat. Dan kita tahu bahwa hamdalah kemudian sholawat ini merupakan salah satu dari rukun khutbah. Makanya semua kitab musannaf mengarang kitab pasti memulai dengan hamdalah dan sholawat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang tidak berdoa, di doanya tidak ada hamdalah, tidak ada sholawat. Maka setiap doa pasti ada hamdalah, pasti ada sholawat. Nah, inilah rumus santri, sukses santri untuk belajar ilmu agama yang ketiga. Yang pertama tadi itu mengenal gurunya, mengenal musannafnya. Yang kedua, banyak-banyak memuji Allah. Yang ketiga, banyak-banyak sholawat. Kemudian selanjutnya musannaf menyebutkan bahwa setelah musollian ala nabil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fil alfiyah. Yang keempat, rumus yang sukses yang keempat adalah wa asta'inullaha fil alfiyah. Asta'inu, saya minta tolong kepada Allah, kata musannaf, fil alfiyah, mengenai kitab alfiyah ini. Yang rumus yang keempat adalah doa. Bahkan Rasulullah SAW dalam Al-Quran diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Kul, katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Ini menunjukkan bahwa doa supaya Allah pahamkan ilmu ini rumus sukses santri yang keempat. Kemudian selanjutnya maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa rumus sukses belajar ilmu agama yang kelima adalah memahami fadilah dan keutamaan dari yang dipelajari. Di situ musannaf menyebutkan bahwa kitab Alfiyah ini mencangkup tujuan-tujuan dari ilmu nahwu, rangkuman-rangkuman dari yang penting dari ilmu nahwu, maqasidun nahwi biha mahwiyah, kemudian tuqarribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi. Ini Alfiyah ini kata-katanya ringkas, singkat, tapi pemahamannya bisa meluas. Oleh musannaf diperkenalkan inti dari kitabnya, fadilah dan keutamaan dari kitab tersebut. Maka kalau kita mempelajari kitab fikih, kita harus tanamkan dalam hati, kalau mau ingin sukses belajar fikih, ini kitab yang penting, ini kitab yang harus saya pelajari, harus saya pahami. Kalau tidak begitu, itu hanya sekedar masuk kelas orang santri, hanya belajar, selesai pulang-pulang, ya sudah. Tetapi kalau tidak ada pemahaman bahwa ini kitab yang dipelajari ini penting, sebagaimana yang tersirat dalam nazam tuqarribul aqsa bil lafdil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi, maka hal ini membuat santri tidak semangat atau kurang semangat dalam mengkaji ilmu agama. Maka ini penting, tuqarribul aqsa bil lafdil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi. Ini maksudnya adalah kita sebagai santri diminta untuk memahami betul pentingnya apa yang kita pelajari, luar biasanya apa yang kita pelajari. Kemudian rumus sukses santri yang keenam adalah watak tadi ridwan bi ghairi sukhti, bahwa watak tadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat bin mu'ti, bahwa watak tadi ridwan bi ghairi sukhti ini maksudnya bagaimana? Bahwa alfiyah ini hanya untuk mengharap ridha Allah dan menghindar dari murka Allah. Maka rumus santri sukses belajar yang berikutnya adalah ikhlas hanya semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak gitu pasti gagal. Ngaji hanya sekedar ngaji disuruh orang tua, atau ngaji sekedar ngaji hanya ngisi absen belaka. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Kemudian selanjutnya fa'iqatan alfiyata bin mu'ti,
bahwa kitab Alfiyah ini mengungguli kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ini bukan berarti su'ul adab dengan gurunya. Ini Ibnu Mu'ti ini guru dari Syekh Ibnu Malik. Tetapi di sini musannaf ingin menjelaskan pentingnya kitab ini dibanding kitab yang lain. Artinya apa? Rumus santri yang berikutnya, kalau ingin betul-betul memahami satu kitab tertentu harus fokus. Harus meyakini bahwa kitab inilah yang saya harus pelajari dibanding kitab yang lain. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi kalau kita ngaji Alfiyah, harus kita pahami bahwa Alfiyah ini lebih baik daripada kitab yang lain. Nanti kalau kita mempelajari kitab yang lain itu, harus meyakini itulah yang terpenting. Sehingga dengan kita memahami setiap yang kita pelajari adalah yang terpenting, akan sukses dalam belajar. Kalau nggak begitu itu, yang dipegang, yang di depan mata, yang mau dipelajari adalah kitab ini, tetapi fokusnya adalah fikihnya kok Mabadil Fikih ya, kok nggak Safinah ya. Nah, ini sudah tanda-tanda akan gagal dalam mempelajari kitab fikih Mabadil Fikih tersebut. Jadi harus fokus, harus meyakini bahwa ini terpenting daripada yang penting. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, kemudian rumus sukses yang berikutnya adalah wahwa bisabkin haizun tafzila mustaujibun sana'iyal jamila, meyakini bahwa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang lebih dahulu itu walaupun mungkin kadang-kadang kita lebih pintar, lebih alim, tetapi kealiman kita, kepintaran kita, pemahaman kita pasti dimulai dari penjelasan dari beliau-beliau, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Maka wahwa bisabkin haizun tafzila, ini musannaf saya Ibnu Malik ingin memberi contoh kepada kita bahwa Ibnu Mu'ti itu karena lebih dahulu pasti lebih layak untuk mendapat pujian. Maka rumus santri belajar sukses berikutnya adalah adab kepada guru, merasa tidak punya ilmu, tetapi ilmu yang kita punya adalah informasi dari guru-guru kita sebelumnya. Karena kita ini hidup di akhir, ada orang-orang sebelum kita yang memberi informasi-informasi tersebut kepada kita. Kita ini nggak punya ilmu, nggak punya. Yang punya adalah mereka yang memberi informasi kepada kita dari gurunya. Ujung-ujungnya bersumber dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting untuk adab kepada guru, tidak melepaskan diri dari ikatan dari seorang guru. Pasti semuanya guru kita ini menjadi seperti ini, memahami itu, paham kitab ini, paham kitab itu, ini pasti dimulai dari ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Maka adab kepada guru, wa huwa bisabqin haizun tafzila mustaujibun sana'iyal jamila. Kemudian rumus sukses bagi seorang santri yang belajar ilmu agama berikutnya adalah wallahu yakdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Mendoakan gurunya. Wallahu yakdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Doa untuk diri pribadi, untuk saya, walau, dan untuk guru-guru saya, fi darajatil akhirah. Jadi doa untuk diri pribadi ya, tapi juga di samping itu harus li walahu fi darajatil akhirah, mendoakan guru-gurunya. Jadi santri kalau sudah tidak mendoakan kiainya, sudah merasa terlepas dari kiainya, dari ustadznya, merasa alim sendiri, ini gagal, pasti belajarnya gagal. Maka wajib bagi seorang santri kirim Fatihah untuk kiainya, Fatihah untuk ustadz-ustadznya, masih kenal dulu ustadz-ustadz yang ngajar kitab-kitab yang mungkin kitab-kitab ringan, kitab-kitab tipis, siapa saja. Lahumul Fatihah, kirim Fatihah. Ini pasti ada hal yang berbeda bagi seorang santri yang melakukan hal-hal yang tersirat dalam Muqaddimah Alfiyah ini. Maka kita yang belajar ilmu agama wajib untuk mempelajari, memahami apa yang tersirat dari Muqaddimah Alfiyah ini, sehingga kita sukses dalam mencari ilmu agama. Kami kira itu dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.